Indonesia secara resmi adalah Republik Indonesia, adalah sebuah negara di Asia Tenggara dan Oseania antara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, termasuk Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan serta Papua. Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dan negara terbesar ke-14 berdasarkan wilayah dengan luas 1.904.569 km persegi dengan sekitar 287 orang. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar. Indonesia lebih luas dari benua Eropa yang terdiri dari 11 negara dan Indonesia yang seluas itu hanya diisi satu negara saja. Indonesia terdiri dari banyak suku. Total suku yang tercatat ada sekitar 1.340 suku. Mungkin saja lebih dari itu karena ada suku yang tidak tercatat. Dari banyaknya suku ini, Indonesia bisa akur dan gotong royong untuk membangun dan menjalankan negara ini. Dari banyaknya suku tersebut, tentu terdapat banyak budaya antar masing-masing suku atau masing-masing daerah, sehingga rakyat Indonesia bisa menikmati dan merasakan budaya lain di luar dari budaya aslinya. Serta dari banyaknya suku dan budaya, juga terdapat karya seni yang berbeda-beda setiap suku dan daerahnya. Dan sekali lagi, kita juga bisa menikmati karya seni tersebut dari saudara-saudara kita yang berbeda suku dan budaya dengan kita. Kita bisa menikmati karya seni rupanya, seni musiknya, seni tarinya, dan lain sebagainya. Dari sisi makanan, tentu saja terdapat variasi makanan yang berbeda dari setiap daerah dan suku, mulai dari gorengan dan rebusan, kering dan kuah, asin dan manis, pedas dan gurih, dan sebagainya. Dan bagi yang muslim, ada yang halal dan haram. Lagi-lagi, alhamdulillah, kita bisa mencoba mencicipi makanan saudara kita dari daerah atau suku yang lain. Dari banyaknya suku dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, tentu juga terdapat pakaian tradisional yang bervariasi, sehingga kita bisa melihat, merasakan, memakai dan mengambil ide dan inspirasi dari perbedaan pakaian tradisional tersebut. Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, sebesar kurang lebih 87% muslim dari total penduduk Indonesia atau sekitar 210 juta. Alhamdulillah, sudah berkontribusi memberikan toleransi yang luar biasa dari awal negara ini terbentuk hingga sekarang, bahkan mungkin saja Indonesia sebagai contoh negara toleransi bagi negara-negara yang lain. Masya Allah. Indonesia memiliki bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, di mana semua penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia diwajibkan mempelajari bahasa Indonesia di sekolah sesuai dengan keinginan founding parents kita yang tertuang dalam Sumpah Pemuda, yaitu berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, sehingga tidak asinglah melihat orang Indonesia dari etnis yang sangat jauh dari DNA bahasa Indonesia, tetapi mereka fasih dalam berbahasa Indonesia. Dari sisi kekayaan negara, Indonesia negara yang kaya luar biasa. Semuanya ada di sini. Atas bawah ada minyaknya, yaitu minyak sawit termasuk kelapa, jagung, dan sebagainya. Serta di bawah ada minyak bumi. Indonesia punya banyak tambang geologi yang menghasilkan banyak sumber daya alam seperti emas, nikel, batu bara, perunggu, besi, tembaga, perak, dan lain-lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Dari semua itulah bisa dikatakan bahwa Indonesia itu sangat kaya luar biasa. Bahkan seingat saya ada pendapat salah satu ustadz yang mengatakan bahwa seharusnya jalanan bukan dari aspal lagi, tetapi dari emas, saking kayanya Indonesia ini. Indonesia juga terdapat 2.563 tempat wisata di tahun 2021. Tentu di tahun 2023 ini mengalami peningkatan dengan banyaknya objek wisata di setiap daerah atau etnis itu. Lagi dan lagi, kita juga bisa menikmati kemegahannya masing-masing, lengkap dengan sentuhan budaya masing-masing. Cinta tanah air bangsa Indonesia tidak cukup dengan banyaknya upacara bendera yang dilakukan di setiap daerah dalam menyambut hari ulang tahun Indonesia setiap tanggal 17 Agustus atau banyaknya perlombaan 17 Agustus yang diadakan untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan banyaknya memasang bendera di depan rumah di setiap kota dan desa. Juga tidak cukup hanya memasang foto di baliho atau brosur tuan dan puan calon legislatif, presiden atau pejabat negara lainnya atau pejabat daerah yang cantik dan gagah lengkap dengan tagline nasionalismenya. Tidak, saudaraku, itu tidak cukup.
Harus banyak variabel yang lain sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Indonesia masih banyak kurangnya tahu? Iya, betul sekali. Memang masih banyak kurangnya, mulai dari pejabat yang tidak ada akalnya dalam membuat kebijakan pusat dan daerah yang merugikan banyak orang dan mengelola dana negara dan daerah yang ugal-ugalan, serta banyak juga yang korupsi dana untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Ada juga masyarakat yang tidak jalan akalnya karena secara tidak langsung sudah memberikan kerusakan terhadap negara ini, mulai dari kerusakan kecil dan besar. Semua kerusakan itu akan berdampak pada pertumbuhan negara dan semua penduduknya serta anak cucu kita ke depannya. Semoga kita jangan menjadi perusak negara yang mewah ini dengan kedunguan seperti itu, dan selalu berusaha agar menjadi lebih baik, agar negara ini bertumbuh dan berkembang secara positif, dan minimal mulailah dari diri kita sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Jayalah Indonesia.